Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa atur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Semoga insya Allah kita yang hadir dan ta'lim kita yang ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min yadil jannahnya kelak. Amin. Dan pada saat ini, malam ini insya Allah kita pertemuan yang ke-7 ya, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan aku ya kan saya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasiruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat selalu dan keluarga. Amin. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man huda wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ayo sahabat wa sayyidat, kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia nikmat, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita perinci. Allah SWT mengingatkan hal ini, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat menghinggakannya, merincikannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, dan semua yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Dan kiranya kelak nanti kita diperjumpakan dengan beliau, diberikan syafaat dari beliau, dan dibersamakan dengan beliau di surganya Allah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang muliakan, seperti tadi disampaikan oleh Bunda Ane, ini adalah pertemuan ke-7 dan maaf kita berubah waktu, sementara kita di hari Senin malam seperti ini. Hari ini kita akan melanjutkan kajian surah Al-Hadid yang alhamdulillah kita sampai pada ayat ke-13. Lalu kemudian nanti kita akan membaca hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan doa, juga hadis Nabi SAW tentang siapa yang dicintai oleh Allah itu siapa, dan bagaimana orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir pertemuan nanti insya Allah kita akan membahas tentang ikhtisar, yaitu semacam resume, semacam glossary atau ya selayang pandang tentang surah yang ke-41, yakni surah Fussilat. Surah Fussilat. Insyaallah nanti kita akan kenali surah Fussilat itu namanya apa saja, lalu kemudian juga jumlah huruf, jumlah kata, lalu ada sebab-sebab nuzul yang turun pada surah ini, dan nanti juga kita ingin kenali isi kandungan yang ada di dalam surah Fussilat tersebut. Baik, Bapak muliakan, seperti biasa kita akan memasuki terlebih dahulu
Pembacaan surah Al-Hadid ayat 13. Siapa yang akan membacakan untuk kita semuanya? Bunda Ana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dengan Bunda Eliawati. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Bu Ana. Siap Bu Ana. Ya, silakan. Surat Ayat 13. ayat 14 ya Bu Ana. 14 apa 13? 13. Oh, surat ketiga, ayat ke-13. Ya, 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sinyal ya. Sinyal. Bunda Eli. Ya, bisa ya. Ya, sinyalnya kurang baik. Ila rji'u wara'akum faltamisu nura wa duriba bainahum bisurin lahu bab batinahu fihi rahmatu wa zahiruhu min qablihi al-'adab Yang qibalihil adab. min qibalihi al-'adab yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabatstum wartabattum wararakumul amaniyu hatta jaa amrullah amrullahi wa gharrakum billahi gharur. Sama artinya Ustaz? Ya, boleh. Pada hari itu orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, itulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di luarnya ada azab. Orang-orang munafik memanggil mereka, orang-orang beriman. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dengan kemunafikan. Menunggu-nunggu kebinasaan kami. Meragukan ajaran Islam dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Setan penipu memperdayakan kamu hingga kamu lalai terhadap Allah. Pada hari ini tidak akan diterima tebusan darimu maupun dari orang-orang yang kufur. Tempatmu adalah neraka. Ia adalah tempat berlindungmu dan seburuk tempat. Sadaqallahul-azim. Baik, terima kasih Mbak Eli, Bapak Ibu muliakan. Alhamdulillah tadi itu dibacakan. Malam hari ini kita memang membacanya, akan membahasnya di ayat ke-13 saja ya. Ke-13 saja. Dari surah Al-Hadid ayat ke-13. Tampak di layar Bapak Ibu yang muliakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqulul munafiqun. Yauma. Jadi yauma itu diterjemahkan pada hari. Kalau yaumun saja itu hari.
Tapi kalau yauma, pada hari. Yauma yaqulul munafiquna, hari di mana orang-orang munafik. Al munafiquna, orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan munafik perempuan, yaqul berkata, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Unzuruna, ucapan orang-orang munafik itu kepada orang-orang mukmin, unzuruna, lihat kami. Bisa juga unzuru atau anzirina, dalam bacaan lain anzirina, tunggulah kami. Begitu. Jadi kalau dalam mushaf kita unzuruna, lihat kami. Naktabis min nurikum, jika engkau perkenankan aku melihatmu, kata orang munafik, maka semoga saja cahaya yang berpendar dari tubuhmu itu, hai orang-orang yang beriman, naktabis, kami bisa ambil, kami bisa peroleh, kami bisa mendapatkan, kami tersinari oleh sinarmu. Qila irji'u, maka dikatakan oleh orang-orang yang beriman itu, irji'u wara'akum, kembalilah kalian, wara'akum, ke belakang. Maknanya, kembalilah kalian kepada kehidupan dunia. Lalu jadilah engkau orang yang beriman, sungguh-sungguh beriman. Jangan menjadi orang-orang munafik. Faltamisu nura, ketika engkau mampu, memang sekiranya engkau bisa balik ke duniamu, lalu carilah olehmu, raihlah olehmu sebanyak-banyaknya sinar. Dengan cara apa memperoleh banyak sinar? Dengan ibadah, dengan amal saleh di dunia. Jadi Bapak Ibu muliakan, amalan-amalan saleh yang kita lakukan kelak akan menjadikan pelakunya itu memendarkan cahaya, bercahaya, bersinar terang. Yas'a nurhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahayanya terus berpendar dari hadapan mereka, dari arah kanan mereka. Maka orang-orang munafik itu ada cahayanya, tapi cahayanya redup, cahayanya suram. Itulah mereka mengingini mendapatkan pantulan cahaya dari orang yang beriman, sehingga mereka mendapatkan cahaya itu. Tapi ternyata ketika mereka mendekati saudaranya yang mukmin, dia ingin mendapatkan cahaya dari orang mukmin itu, apa yang dikatakan oleh orang mukmin sebagai satu ungkapan ejekan kepada orang-orang munafik. Kilarji'u, ya udah kalau begitu pulang aja kalau kamu pengen dapat cahaya yang lebih terang, caranya kembali lagi ke dunia. Padahal ini sudah akhirat, sudah nggak mungkin. Kembali ke kehidupan belakangmu, ke masa belakangmu, kan nggak mungkin lagi kembali. Faltamisu nura. Nah, di dalam tafsir mengatakan, begitu mereka meyakini ucapan itu, sehingga mereka kemudian berbalik arah dari kaum mukminin, dan tiba-tiba saja ketika mereka berbalik arah dari pandangan bersama orang mukmin kepada orang mukmin tadi, faduriba bainahum bisurin lahu bab. Maka kemudian Allah jadikan ada sur, ada pagar, ada pembatas, ada penghalang antara orang mukmin dan orang kafir. Maka orang-orang mukmin batinuhu fihi rahmah. Yang orang mukmin wilayahnya yang setelah dihalangi tadi, dibuat pagar tadi, dibuat pembatas tadi, maka orang mukmin itu pandangannya yang ada di hadapannya adalah rahmah, yaitu surganya Allah. Wa zahiruhu, sedangkan kebalikannya, orang-orang munafik tadi, setelah mereka tidak bisa lagi menghadap orang mukmin karena sudah ada penghalang, ada pintu penghalang, ada pagar penghalang, maka yang di hadapan mereka wa zahiruhu min qibalihil azab, maka yang tampak dalam pandangan mereka adalah azab, adalah neraka dengan berbagai azabnya. Mereka tidak bisa kembali karena ini sudah penyesalan yang tiada guna karena sudah selesai kehidupan di dunia. Bapak-bapak yang muliakan, ibu-ibu yang kami muliakan,
cahaya yang akan Allah hadirkan kepada orang-orang mukmin sebagai perwujudan daripada balasan amal saleh di dunia. Bahkan secara spesifik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebut orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu kelak nanti anggota tubuhnya akan memandarkan cahaya, akan memancarkan cahaya. Dari mana? Nabi menyebut bahwa orang-orang beriman itu ghurrul muhajjalin. Ghurrul muhajjalin itu maknanya adalah orang-orang yang membenarkan sinar, orang-orang yang memancarkan sinar. Dari mana sinar itu? Lebih khusus disebut dari anggota-anggota tubuh yang waktu di dunia dahulu, waktu hidup senantiasa disirami, dibasuh, diusapi dengan air wudhu. Maka kelak mereka di akhirat nanti, dari tempat itulah tangan, kaki, wajah mereka semuanya memancarkan cahaya terang yang tidak dimiliki oleh kaum yang lainnya, hanya oleh orang-orang mukmin. Dan cahaya itu akan tergantung dengan kebaikan amal, banyaknya amal saleh mereka. Maka boleh jadi ada orang mukmin yang cahayanya redup, yang cahayanya suram, sementara saudaranya cahayanya terang benderang. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berwudu itu, anggota tubuh yang dibasuh oleh wudu itu kelak akan memancarkan cahaya, maka Nabi mengatakan sempurnakanlah wudumu dalam membasuh anggota tubuhmu. Jangan bakhil, jangan pelit, jangan sayang-sayang ketika membasuh anggota tubuh kita, lebihkan bagian-bagiannya sehingga kelak nanti akan memandarkan cahaya, akan memancarkan cahaya dari tubuh yang kita basuh dengan air wudhu. Ketika kita berwudhu, apakah berwudhu untuk sholat ataukah berwudhu untuk juga kegiatan-kegiatan non salat? Sebab seindahnya, sebagusnya kita di dalam kehidupan kita itu dalam keadaan senantiasa menjaga wudhu kita. Itu dawamul wudhu. Orang-orang yang senantiasa melanggengkan wudhu, maka dirinya akan terhindar insya Allah dari keburukan-keburukan. Karena dia sendiri udah merasa bahwa dirinya dalam keadaan suci. Itu pula yang menjadi motivasi orang untuk bisa berbuat baik. Demikian Bapak yang muliakan pesan dari surah Al-Hadid ayat 13 tadi. Nah, selanjutnya kita akan kita akan melihat seperti biasa rangkaian kata-kata yang ada di dalam surah Al-Hadid ayat 13. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang sudah selesai silakan Bu Rina. menuliskannya. Wah, selamat Ibu Bunda Rina, silakan. Agak dikatasin, Bun. Oh, ini. Sudah, Bunda Rina. Ada sebaliknya. Harus baliknya juga. Oh. Enggak muat. Baik. Berapa jumlahnya, Bun? 43, Ustaz. Kayaknya 43, kurang satu deh. Oh gitu ya. 43, alhamdulillah. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Pak Haji Zainal sudah selesai? Pak Haji, Zainal silakan. Ya, Pak Ustadz. Enggak. Ya, Pak Bisa Ustadz. di baik. Berapa kolom Pak Haji yang tersedia? Kami 40 Pak Ustadz. 40. Alhamdulillah. Banyak ternyata ya. Tadi
Bunda Rina 47. 43 Ustaz. Oh, 43. Sama aku 43. 343, Bu Rina 3. Alhamdulillah, 43. Saya kurang lah. Bunda Tin, sudah Bunda Tin? Bunda Tin. Oh, belum. Bunga, Oh, coba Bunda. Bun ditampilkan. Waduh, udah lengkap. Ustadz, saya belajar ini tapi belum semuanya Pak Ustadz. Boleh, nggak apa-apa, Nggak apa-apa, Bun. Bun. Iya. Coba Bunda Tin mohon maaf dibuka itunya mikrofonnya. Ini baik. Jumlahnya berapa, Bun, totalnya? Saya baru 30-an Ustaz, belum selesai. Oh iya, Apa-apa, Bun. nanti insya Allah akan selesai lah sebentar lagi ya. Bunda Ika, silakan. Mana ya? Apalagi silakan. Bu Ini Ika. Dikatasin bisa lagi Bu Ika. di zoom kan nggak apa namanya ya, di spotlight ini kan nggak bisa ya spotlight, saya nggak bisa spotlight. Kelihatan nggak Pak Ustadz? Di baliknya, Bun. Gimana ya? Oh, gimana baliknya? Ini baru segini tapi kolom ininya masih belum bisa Pak Ustadz. Oh gitu. Tapi kalau ini Sudah dapat berapa Sudah kata Ibu yang sudah diurai? baru sedikit ini Pak Ustadz, masih Baru belajar. sedikit, nggak apa-apa. Baik, Nggak apa-apa, kita semua belajar, Kak. jadi ternyata kalau dalam catatan saya, ini kalau catatan saya, jumlah katanya yang ada yang saya temukan bisa jadi nanti beda ya sama Bapak Ibu ya. 44. Jadi bisa jadi beda memang. Itu jumlahnya kalau saya itu ini jumlahnya 47. 47, Ustaz. 47. Jangan-jangan ayatnya nambah-nambah saya nih. Enggak, mungkin ini apa? Berarti domirnya Domirnya Pak yang Ustadz. Domirnya domir di yang PE kalian fi'il. itu tidak Nah, dimasukkan yang itu lain. enggak dipisah. Mungkin Ini enggak dipisah ya. Iya. Irji'u kan kalian isim domir. Baik. Ya Kami mungkin saya boleh jadi saya kelebihan juga nanti kita lihat. Enggak, betul. Cocok. Tapi kita cek sama-sama Bu ya. Kalau ada yang kurang nggak apa-apa, tinggal ditambahkan. Kalau 47 berarti domir-domirnya yang fi'il ini Dipecah, dipisah. iya dipecah domirnya. Ya, Oh, pas. diurai lagi ya. Baik. Ya, Urai. mungkin itu. Benar, yang itu berbeda. benar. Ini Baik. kurangnya gitu. kurang teliti, Jauh. Bun. Ya, Ya benar 4 tambah 4 benar. Kalau saya Betul, kalau 43 tambah 4 oh gitu. Kita baru Baik. 43 soalnya. Nah, nanti diurai jadinya gitu ya. Yaqul berkata, Amanu, mungkin amanu Al-munafiqun, alifnya masuk. orang-orang munafik Orang-orang munafik. atau munafik laki-laki. laki. Laki-laki ya. Dan al-munafiqat, munafik perempuan. Nilai ini kepada ya. Li Untuk atau kepada. bagi atau kepada. Bagi Alladzina orang-orang yang Orang-orang yang amanu beriman. Mungkin wawunya dipecah ya kan? iya. Nah, Nah, jadi mereka 44 pecah jadi Ya, 47 betul. Iya benar. Unzuru, kita nggak dipisah. lihatlah Bu Anda wawu kalian nah kami nanya lagi nakatabis ada mendapat napak habis dipecah nggak Pak Ustaz? yang mana? Fi'il mudhari Bang. Kenapa Bu? Nanya nih, naknya di depan itu bukan menandakan mudhari Pak Ustaz. Oh itu Jadi, itu bukan apa nggak bisa dipecah itu kalau itu nggak bisa dipecah. karena itu bukan domir. Bukan domir ya. Bukan domir, yang boleh dipecah itu kalau dia berdiri sendiri dan domir gitu ya. Jadi kalau ini nun itu huruf
Oh, Nah, huruf ya. namanya huruf mudhari, jadi tidak bisa dipecah. Dia hanya menandakan bahwa dia apa namanya itu menunjukkan nahnu. Ya, Tapi Oh, ya nahnu. tapi tidak bisa dipisah, tidak bisa Nggak bisa diurai. susah ya. Nggak bisa, ya. Gandeng. Min dari Dari nur cahaya cahaya. Kalian. kalian. Ya, Qila dikatakan Dikatakan. irji'u pulanglah atau kembalilah Kembalilah. Ini yang nggak bisa Dan domirnya. Ini. iltamis, Kalian. hendaklah Kalian. iltamisu, carilah Baiklah. Ini susah. wawu kalian Wow, kalian. Wow. nura cahaya. Cahaya. Fa lalu Maka boleh. di sini lalu. Lalu. Oh, lalu. Iya, lalu nanti memang fa itu bisa maka bisa lalu. Kalau dia maka berarti dia namanya huruf jawab. Huruf jawab. Kalau fa lalu artinya huruf atof. Duriba, buatlah. Buatlah. Duriba. Baina, antara. Di antara. Mereka. Dengan sur, tembok, dinding boleh, atau dinding, ya, dinding pemisah ya. Lahu, bagi, hu-nya, babun, pintu, batinu, di bagian dalamnya, bagian dalamnya, fihi, padanya, rahmat atau surga. Wa, dan zahiruhu, bagian luar, hu-nya, min, dari, qibal, sisi atau bagian, dari sisi arah boleh, betul. Bagian sisi arah boleh. Hu-nya azab. Ya. Alhamdulillah, begitu. Kalau yang sudah tergabung, akhirnya bisa diurai, diperinci kembali. Jadi memang tadi kalau kurang hanya karena domirnya belum disebut. Baik, kita lanjutkan. Apa ibu nih? Al-yauma isim. Ini kita bagi biasa jenis itu cuma 3 saja, isim, fi'il, dan huruf. Lalu kita akan coba percepat. Ini yauma isim. Nanti yang isim ada berapa itu? Yang isim. Isim dorob. Ini isim. Ini isim. Ini isim. Isimnya nih. Yang dhamir wawun isim. Kalian ini isim. Ini ada wawunya, berarti aman tuh ada wawunya. Iya itu. Aman tuh. Tuh, nah, itu isim. Nurikum nisim. Ibal nisim. Wawunya isim, warakum isim, ini isim semua tuh. Kum isim. Betul. Isim. Wawunya isim, ini dengan nur isim. Nurin isim. Bainahum ini isim. Isim dhamir. Sur ini isim. Ya, hubabun batinuhu ini isim semua. Ini hurrahmah ini isim.
Huruf isim. Zahiruhu min itu Zohir isim. isim. Qibalihil adab ini Isim, isim. isim semua. Isim. Lalu selanjutnya adalah huruf. Huruf min. Huruf. Qobali isim maksudnya. Bukan. Wa Gimana? isim. Dan huruf. Apa sih itu? Wawu ini huruf. Ke atas, kita sekarang ke atas. Pada huruf. Ada huruf. Ini huruf. Mana? Paknya huruf. Paknya huruf. Paknya huruf ya. Pak huruf. Min ini huruf. Min huruf. Li itu huruf. Huruf. Waknya huruf. Nah, sisanya berarti fiil. Fi'il. Ada kerja nih. Amanu fiil. Wazuru Fi'il. fiil. Naktabis fiil. Irji'u fiil. Iltamisu fiil. Waduriba fiil. Duriba fi'il. Udah ya, udah itu dia. Fi'ilnya dikit. Fiilnya dikit benar Bu. Yang banyak isim tentu saja memang rasanya secara umum setiap ayat yang banyak itu isimnya. Yauma ini isim apa nih? Isim qarab. Zaraf. Betul. Kalau yakul fiilnya fiil Fi'il mudhari. Sahih, fiil mudhari. Mudhari. Al-munafiqun Isim fa'il. Ya. jamak muzakkar salim. Salim. Iya. Muzakkar salim. Enggak di ini kan fungsinya ya. Enggak. Oh, Muzakkar namanya salim. saja. Namanya saja, betul. Ustaz. Baik. Dan wawunya wawu ataf. Atau isim Al-munafiqat jamak muannas salim. salim. Betul. Linya huruf jar. Alladzina apa nih, Bun? Isim mausul. Isim mausul, tetap kata sambung. Amanu fi'il Fi'il madi. madhi. Betul. Wawunya Wawu jamak. jamak. Ini domir muttasil. Jamak. Apa nih? Ghaibun. Oh iya. Goib. Unzuruna fi'il Amar. Iya. amar. Wawunya Amar. iya, betul. Wawunya ini dia nih. Wawu isim domir. Zuruna ini tapi bukan ghaibun. Tapi ini mukhatabun. Naknya domir mutakallimun. Mutakallimun artinya pembicara banyak, pembicara pertama tapi banyak. Kami, kita. Habis fiilnya fiil mudhari. Ini huruf jar. Nur cahaya isim mufrad. Jamannya nur itu apa Bapak Ibu? Nur. Anwar. Nah, sahih Anwar. Domir. Domir apa nih? Domir mutasil. Domir mutasil mukhatabun. Ya. Qila fi'il madhi majhul. Majhul. Ini maksudnya pasif majhul itu. Pasif ya, majhul. Pasif, majhul itu pasif. Irji'u fi'il amar. Amar. Wawunya Waw domir. domir. Domir mutasil tapi mukhatabun. Mukhatab. Mukhatabun.
Wara, wara'a, zarab, kum, dhamir muttasil mukhatabun. Pak, kalau artinya maka, Lalu kalau Huruf artinya atop. maka berarti huruf jawab. Maka Huruf jawab. huruf jawab. Itu pakai maka bukan lalu. Kalau lalu Huruf jawab. atau Huruf atop. fa-nya itu dua-duanya. Maka melihat, bisa melihat di dalam pemahamannya. Kalau pemahamannya fa-nya mengandung makna lalu, satu kelanjutan, maka itulah namanya huruf atop. Jika fa itu merupakan jawaban, gitu, kan ini jawaban. Jika Maka, kalian mendapatkan cahaya, maka carilah, gitu. Ini Nah, maka kalau ya. maka berarti namanya huruf jawab. Jawab. Lam, hendaklah, ini Hendaklah. hurufnya namanya huruf amar. Iltamisu fi'il amar. Kalian wawunya itu dhamir muttasil tapi mukhatabun. Terus nuro tadi sudah ya? Cara isim. Mufrad. Fa lalu. Nah, Lalu, Pak lalu ya. Baru atop ini ini. namanya ataf. Atop. Huruf Iya, atop ya. ataf sahih. Duriba fi'il madhi apa? Bapak Ibu? Majhul. Majhul. Baina. Baina ini zorof. Baina zorof. Hum. Hum ini Domir, dhamir isim, muttasil domir ghaibun. Muttasil ghaibun. Benar. B-nya huruf jar. Harfu jar. Surnya itu mufrad. isim mufrad. Sur mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Baik. Li bagi huruf apa nih? Jar. Jar. Terus Harfu jar. hu-nya itu dhamir Domir, muttasil ghaib. Domir muttasil ghaib. Hu itu sendiri ghaib. Kalau banyak ghaibun. Pintu itu isi mufrad. Batin. Ya. Ini isim apa namanya? Bentuknya ini isim apa nih? Isim fa'il. Betul. Isim fa'il. Isim fa'il. Bentuknya ya. Hu-nya dhamir muttasil ghaib. Ini huruf jar. Hu-nya dhamir muttasil ghaib. Tadi itu ulang lagi itu. Ar-Rahma isim Anas. muannas. Wawunya atau Dan atau dhahir isim fa'il. Ini wujud isim fa'il. Hu. apa ya? Hu-nya dhamir ghaib. Hasil goib. Min Isim huruf fa'il ya. jar. Qibal itu zaraf. Nya dhamir muttasil ghaib. Hasil goib. Al-adzab ini isim namanya isim masdar. Itu masdar ya. Betul saya. Iya, masdar. Azab, adzaba yu'adzibu, masdarnya adzaban. Ya. Adzaban. Baik, Ibu. Adakah yang kurang barangkali dari apa yang kita hitung barusan tadi? Adakah yang tertinggal? Sekiranya ada kata-kata yang tertinggal mungkin? Nggak ada ya? Enggak. Nggak Betul ada. ya Ustadz, 47. Silakan kalau ada yang kurang ditambahkan. Ya. Bu Arsa mungkin dapat tambah lebih banyak lagi, boleh. Berapa Bu? Alhamdulillah. Domirnya yang amar itu yang Itu domir tadi yang mutasil tadi ya. Iya. Kalau enggak itu mah nanti tinggal nambah sendiri aja kamu. Kurang kita Ustaz. Baik. Kita lanjutkan. Jadi tadi ayatnya sudah kita sampaikan maknanya dan pesannya itu apa, gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu dia.
Selanjutnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis. Pak Haji Zainal berkenan untuk membacakan untuk kita. Pak Haji, monggo. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Salam. Allah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza akhadallahu abdan nada Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan faqibah. Fayuhibbuhu Jibril. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Innallaha yuhibbu fulanan fa'akhibuh. Fayuhibbuhu ahli sama. Thumma yud'u lahu al-qabulu fi ahli al-ard. Masya Allah. Ya. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, ia memanggil Jibril dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Lalu Jibril ikut mencintainya. Kemudian berseru di langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Lalu penduduk langit turut mencintainya. Kemudian turunkan rasa cinta kepadanya di bumi. Bukhari, Muslim. Allah karim, subhanallah. Bapak Ibu kan rasanya kita pingin menjadi orang-orang yang tadi dicintai oleh Allah, sehingga dicintai Jibril, sehingga dicintai oleh penduduk langit, para malaikat. Seperti itu. Dan semoga itu dicintai juga oleh penduduk bumi. Tapi kalaupun tidak, paling tidak dicintai oleh Allah dan penduduk langit. Itulah dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mencintai seorang hamba, maka Allah kasih tahu. Nah, ini juga apa artinya, kalau kita boleh mengekspresikan kalau senang, bukan senang dalam artian cinta dalam artian nafsu ya, tapi cinta sayang karena orang kesalehannya, karena jasanya dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah mengekspresikan rasa cinta itu dengan memanggil Jibril agar memproklamirkan, mempermaklumkan kepada warga langit. Warga langit itu siapa? Para malaikat. Malaikat. Betul. Idza ahabballahu 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Jibril dipanggil. Apa dikasih tahu? Innallaha, hey Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Hey Jibril, sesungguhnya Allah mencintai seseorang. Aku mencintai si fulan. Maka oleh karena itu, hai Jibril, cintai juga olehmu dia itu, si fulan itu. Itu. Diperintahkan oleh Allah agar Jibril mencintainya. Jibril itu kan pimpinan para malaikat. Iya. Itu. Fayuhibbuhu Jibril, maka orang itu dicintai oleh Jibril. Tidak lantas sampai di situ. Fayunadi Jibrilu fis ahlis sama, maka kemudian Jibril memproklamirkan, Jibril mempermaklumkan, mengumumkan itu di penduduk langit. Penduduk langit itu loh, penduduk langit sama. Nah, mempermaklumkan ke penduduk langit. Apa kata Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuhu. Allah itu nyintai si fulan ini loh. Maka kalian juga harus ikut mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka orang itu dicintai oleh penduduk langit, oleh para malaikat. Tsumma yud'u lahul qabul. Fil ahlil ardi. Kemudian orang ini pun oleh malaikat Jibril dihadirkan rasa kecintaan manusia lain kepada dirinya. Tuh. Memang tidak mungkin semua orang tuh cinta, tapi minimal barangkali orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik itu mencintai kita karena kebaikan kita. Jadi sesama orang yang baik saling mencintai, saling menghargai, saling menyayangi. Itulah memang boleh jadi kenapa kita kenal dia kenal kita enggak kan gitu, tapi kenapa kita kok rasa kagum, merasa hormat, rasa ta'zim, merasa senang kepada seseorang, boleh jadi itu wasilah daripada Jibril menghadirkan rasa cinta kepada hamba-hambanya yang dikehendaki,
Sehingga kita tidak sadar mencintai si fulan. Ini tokoh ulama ini kok kita cintai, kok kita senang kepadanya. Padahal dia pasti mungkin nggak tahu kita, siapa kita, di mana kita nggak tahu. Tapi rasa cinta kita begitu tertaut kepadanya. Kenapa? Karena boleh jadi Jibril, Allah SWT melalui malaikatnya menghadirkan, menjadikan hati kita cinta pada orang-orang tersebut. Tuh, Bapak Ibu mereka. Lalu mungkin timbul pertanyaan, ya, siapa orang yang dicintai oleh Allah itu? Seperti yang dicintai oleh Allah itu bagaimana? Gimana ya? Bagaimana supaya dicintai oleh Allah itu? Maka hadis qudsi itu menyatakan apa itu? Tidak ada seorang hamba gitu mendekat Allah lebih dicintai, yaitu dengan amalan-amalan wajibnya yang diperintahkan oleh Allah. Tuh, Bapak muliakan. Jadi sarana kita dicintai oleh Allah itu caranya adalah mendekatinya dengan amalan-amalan wajib kita minimal. Amalan wajib kita. Wajib kita ini apa? Salat 5 waktu. Puasa Ramadan. Zakat fitri atau zakat mal. Kalau mampu haji, seperti itu. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, jika aku mendekat kepada Allah hanya dengan amalan sholat yang wajib saja, tidak aku tambah, tidak aku kurangi, yang wajibnya saja. Lalu aku berpuasa Ramadan saja yang wajibnya, tidak aku tambahin yang sunnah-sunnahnya. Lalu aku tidak menyekutukan Allah. Aku tidak syirik kepada Allah, tidak menyembah selainnya. Apakah aku bisa masuk surga ya Allah? Ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Ya, kamu akan masuk surga. Masya Allah. Bapak yang muliakan, kalau orang itu mengamalkan yang wajib-wajibnya saja, Rasul menyebutnya bahwa orang itu akan masuk surga. Apalagi modelnya Bapak Ibu nih, yang bukan hanya wajibnya saja, sunnahnya juga rajin. Ya, amalan-amalan mustahabahnya juga dilakukan. Amalan-amalan sunnah muakkadnya apalagi. Yang mustahabnya dilakukan juga. Misalnya, sholat yang wajib itu 5 waktu. Sholat sunnah rawatib yang muakkad itu cuma 10. Ya, Bapak Ibu, sholat sunat muakkad yang sangat dianjurkan dilakukan, muakkad itu cuma 10 rakaat saja. Yaitu apa? Yaitu 2 rakaat setelah Isya, 2 rakaat sebelum subuh, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib. Itu dia tuh. 10. Nah, di antara di luar dari yang 10 itu ada rawatib juga yang tidak muakkadah. Apa yang kita mulai dari maghrib? Sebelum maghrib 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Udah 4. Sebelum Isya 2 rakaat. Itu yang ini saya nyebut sekarang yang ini aja, yang yang tidak muakkadnya ya. Sebelum maghrib 2 rakaat. Sebelum Isya 2 rakaat. Ya. Sebelum zuhur 4 tambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum asar 4 rakaat. Setelah asar nggak ada. Jadi berapa tuh itu? 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 ya 8 tambah 2 10 juga. Berarti 10 tambah 10 20 rakaat. Itu sunnah baik rawatibnya, baik rawatib yang muakkadnya maupun yang tidak muakkadnya.
Maka orang-orang yang mengamalkan wajib tadi Allah cintai, dan orang-orang yang mengamalkan sunnah tadi, maka Allah akan lebih mencintainya. Maka kalau Allah sudah mencintainya, disebut apa itu? Aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Aku akan menjadi pandangannya ketika dia melihat. Aku akan menjadi genggamannya ketika dia menggenggam. Aku akan menjadi kaki ketika dia melangkah. Maksudnya apa itu? Maksudnya kalau Allah sudah ridho, maka apa yang dilakukan itu sejalan dengan yang Allah ingini. Itu gitu. Sejalan yang Allah ingini. Kok ringan kalau yang Allah ridho itu kok ringan, gampang, senang, mudah. Tuh, muliakan. Jadi itu hadis qudsi, hadis qudsi berkaitan dengan yang menyatakan bahwa bagaimana cara kita dicintai oleh Allah SWT gitu. Ada hadis lain misalkan ya, apa nasihat Nabi kepada sahabat, apa bilang, izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad ya, wazhad ma fin nasi yuhibbukan nasu. Artinya berzuhudlah dari dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Apa makna zuhud? Makna zuhud artinya berarti sesuatu yang ada di dunia ini tidak dijadikan sebagai segala-galanya dalam kehidupan. Janganlah dunia ini mendrive kita, janganlah dunia ini mengatur kita. Tapi orang-orang yang berzuhud itu dunia diatur oleh dirinya. Tidak diperdaya oleh dunia, tetapi dunia di dalam genggamannya. Itulah orang-orang zuhud. Jadi orang-orang yang menjadikan dunia sebagai alat untuk memperoleh kebaikan-kebaikan di akhiratnya, dan bukan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari kehidupannya, tapi sekedar wasilah, jembatan, sebagai media untuk memperoleh akhirat yang langgeng, yang abadi. Nah, itulah dia. Wazhad ma fin nasi. Dan berjuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Maksudnya apa itu? Kita tidak menjadi orang yang tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, tetapi bersikaplah qanaah, bersikaplah nerimo apa yang dibagi oleh Allah setelah kita berusaha keras, setelah kita berikhtiar, setelah kita berupaya berusaha, lalu Allah bagi atas usaha ikhtiar kita, lah maka bersikap qanaah lah, terima. Dan jangan selalu mengingin-ingini, mengangan-angankan apa-apa yang dimiliki manusia. Karena ketika engkau lakukan itu, apalagi engkau meminta-minta kepada manusia lain, maka boleh jadi engkau tidak dicintai oleh manusia itu. Orang akan sebel, akan benci, akan marah kepadamu. Nah, itulah Bapak Ibu muliakan. Jadi itulah cara jalan media kita dicintai oleh Allah SWT. Dan ketika Allah cinta kepada kita, Allah akan memproklamirkan melalui Jibril, akan diumumkan oleh Jibril bahwa Allah mencintainya. Maka Jibril pun dipanggil oleh Allah untuk mencintainya, dan Jibril pun akan mengumumkan ke penduduk langit bahwa Allah telah mencintai orang ini, maka hai penduduk langit, cintailah orang ini. Bagaimana agar kita dicintai oleh Allah? Maka sebaik-baik cara jalan yang ditempuh adalah melalui apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu berarti perkara-perkara wajib tadi, sholat, puasa, zakat, hajinya, gitu. Itu yang utamanya. Apalagi kalau ditambah. Karena kenapa perlu ditambah dengan yang sunnah-sunnah? Karena boleh jadi yang wajib-wajib kita lakukan ternyata tidak sempurna melakukannya.
maka untuk penyempurnanya adalah melalui sholat-sholat sunnah kita atau amalan-amalan sunnah kita lainnya. Subhanallah, itulah kira-kira memuliakan pesan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ayat yang kita baca tadi. Hadis maksud saya, hadis yang kita baca tadi. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti ini hadis kalau dari sisi kualitas periwayatannya, kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ini adalah hadis yang tertinggi kualitasnya. Ya, tertinggi kualitasnya. Jadi, Bapak muliakan, hadis tertinggi kualitasnya itu pertama manakala hadis itu diriwayatkan oleh berdua, Imam Bukhari dan Imam Muslim, disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Itu hadis yang paling tinggi, itu otentisasinya, itu kualitasnya di bawah Al-Quran. Setelah Al-Quran, maka ashahhu kutub ba'dal Quran, sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran itu adalah apa yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena sangat hati-hatinya beliau berdua itu dalam meriwayatkan hadis. Nanti selanjutnya setelah Bukhari Muslim, terus Bukhari, terus Muslim, terus yang lainnya Abu Dawud, Nasai, Imam Ahmad, terusnya. Baik, saya kira itu tentang hadis qudsi. Selanjutnya kita masuki sekarang hadis tapi isinya doa. Doa nih. Oke. Silahkan Ibu dengan Silakan Ibu Bu Darina. Mariati. Assalamualaikum. Siapa? Bu Darina. Bu Darina boleh. Silakan Bu Darina. Salah nunul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmataka urju fala takilni ila nafsi tarfuta aini. Wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Ya Allah, aku mengharapkan mendapat rahmat-Mu. Oleh karena itu, jangan Engkau biarkan diriku sekejap mata tanpa pertolongan atau rahmat dari-Mu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud 324, Ahmad 42, Sahih Abu Dawud ketiga 959. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Bu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, kalau lihat di bawah tuh HR Abu Dawud 434324, itu maksudnya adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud pada buku jilid keempat, nomor hadis 324. Ya. Gitu ya. Gitu. Ahmad. Jilid sama halaman, bukan nomor ya, halaman. Halaman 324. Ahmad, Imam Ahmad jilid 5 nomor halaman 42. Abu Dawud, ini Abu Dawud lagi di kitab yang lain berarti. 35959. Masya Allah. Nomor hadisnya banyak-banyak banget ya. Nah, ini doa Bapak muliakan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Waslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Artinya apa? Allahumma ya Allah, rahmataka sesungguhnya aku mengharap meminta rahmatmu, kasih sayangmu. Arju yang aku harapkan, rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi, karena itu jangan kau biarkan, kau serahkan urusanku kepada diriku. Sekejap sak mata, sebentar saja jangan. Sebab apa? Kita tidak mampu, urusan sendiri aja kita tidak mampu mengurusnya. Kita tidak bisa kecuali kita bergantung kepada Allah SWT setiap saat. Bukankah setiap waktu, setiap saat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, oksigen yang kita hirup, sehat yang kita rasakan,
batin yang selalu berubah-ubah, Allah hadirkan kebahagiaan, kesenangan. Itu semuanya adalah anugerah nikmat Allah. Maka jangan biarkan engkau padaku untuk mengatur semuanya ini. Betapapun orang bisa melakukan mungkin yang dalam pandangan orang itu bisa menyenangkan, belum tentu menyenangkan hatinya. Maka ada pepatah mengatakan, kasur empuk belum tentu bisa menjadikan orang tidur dengan nyenyak. Bahkan obat tidur pun belum tentu mampu mengantarkan orang bisa tidur pulas. Kan gitu. Orang Barat mengatakan, apa yang bisa dibeli dengan uang? Uang bisa memberi rumah, tetapi uang tidak bisa memberikan kedamaian. Uang bisa membeli barang yang mewah, tetapi uang tidak bisa memberikan ketenangan dalam batin. Itulah what money can buy. Apa yang bisa dibeli oleh hati? Bisa beli barang, tapi tidak bisa membeli hati, perasaan, dan sebagainya. Maka yang terbaik adalah kita bermohon kepada Allah agar Allah hadirkan yang terbaik untuk diri kita. Maka la takilni ila nafsi tarfat ainin abada. Ya Allah, jangan kau wakilkan, jangan kau serahkan urusanku, kehidupanku ini kepada diriku sendiri. Aku nggak mampu. Tapi aku bergantung, bermohon kepadamu di setiap waktu, di setiap saat, di dalam terjaga, di dalam terlelap, di dalam segala keadaan. Aku mengharapkanmu ya Allah. Waslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh kehidupanku, seluruh urusanku, semuanya. Urusan pribadi, urusan sebagai orang tua, urusan sebagai keluarga, urusan sebagai orang yang diberi amanat, urusan sebagai pemimpin mungkin, urusan di dalam bagian dari masyarakat, apapun lah. Aslih li, perbaikilah aku ya Allah, agar aku bisa amanah, agar aku bisa bisa jujur, agar aku bisa tetap berlaku adil dan sebagainya. Terus minta sama Allah agar terus diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya untuk kita. La ilaha illa anta, sungguh tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau yang akan mengatur semua, Engkau yang menentukan semuanya. Semua kita, semua manusia dalam genggaman-Mu ya Allah. Jika Engkau kehendaki keburukan, maka terjadilah keburukan itu. Jika Engkau kehendaki kebaikan, maka kebaikan pula lah yang akan kita terima. Jadi semua hidup kita bergantung kepada Allah, namun begitu ikhtiar tetap harus dilakukan, usaha tetap maksimal dilaksanakan. Jangan berserah diri tanpa adanya usaha, tapi berusaha sekuat tenaga dan berserah dirilah kepada Allah. Mudah-mudahan itu adalah jalan terbaik bagi kita. Demikian kemudian untuk hadis yang tadi doa ini. Jadi boleh ya doanya dicatat dan dijadikan sebagai bagian daripada doa Bapak Ibu setelah sholat misalkan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain waslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Sebenarnya juga Bapak Ibu sudah membacakan ini dalam doa atau zikir pagi dan petang, ada kan sebagian gitu ya. Oke. Selesai dari hadis dan kita masuki Bapak Ibu muliakan, tapi sebelum kita masuki bagian terakhir tentang ikhtisar surat, barangkali ada yang ingin bertanya atau ditanyakan atau menambahkan, sekiranya nanti bisa kami sampaikan sebagai komennya. Nah, kami akan sampaikan. Silakan kalau ada yang tanyakan dari awal bahasan kita tadi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik. Nah, tidak ada, kita lanjutkan ikhtisar surat ke-41. Oh, monggo Pak Haji, Pak Zainal, monggo. Silakan Pak Haji. Mohon maaf ini Pak Ustadz, mungkin dulu apakah kami pernah bertanya berkaitan dengan kiat-kiat tadi supaya dicintai Allah, sehingga Allah memanggil malaikat untuk mencintainya dan termasuk manusia. Itu yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, terutama perintah-perintah Allah. Kemudian pelaksanaan kewajiban itu sebagai manusia kadang-kadang ada ketidakkhusyuan Pak Ustadz. Nah, ini ketidakkhusyuan, untuk mencapai khusyuk itu kan juga susah. Apa itu
bisa termasuk dalam kelompok itu, Pak Ustadz. Mohon penjelasan. Syukron. Betul. Bapak Ibu muliakan, kalau ada orang mengatakan memang khusyuk itu bukan bagian daripada rukun sholat, itu betul. Khusyuk itu bukan rukun sholat, bukan syarat sholat, betul. Tapi khusyuk itu menjadi ukuran daripada kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja memuji, menyanjung orang yang khusyuk. Bahkan diulang ayat itu, dibuka dengan itu, diakhiri dengan itu. Pada rangkaian 10 ayat di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus nanti di akhir di ayat yang 10, wa ala salatihim yuhafizun. Itu Allah memberikan ciri-ciri sifat-sifat orang muttaqin, yang ini. Ternyata awal dan akhirnya itu dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Maknanya apa? Berarti semua kualitas mukmin yang tadi beruntung tadi itu harus dilihat, bukan harus dilihat dari kualitas sholatnya. Pada ayat yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama itu. Jadi mukmin yang sungguh-sungguh beruntung itu adalah mukmin yang mampu mengkondisikan sholatnya dengan khusyuk. Memang khusyuk tentu banyak penjelasan para ulama tentang apa makna khusyuk itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa khusyuk sholat. Dan Bapak Ibu muliakan, saya pernah baca, bukannya khusyuk itu orang tidak ada sama sekali kaitan hubungan pikiran dalam pikir kita dengan yang lain. Gitu. Jadi bisa masih termasuk khusyuk orang sholat, meski bagian pikirannya itu ada bagian yang terkait dengan di luar sholat. Misalkan, jadi maksudnya begini, sholat orang khusyuk itu bukannya orang yang terlepas semuanya itu kesadaran sebagainya dari dunia, enggak. Nah kalau terlepas dari dunia, kalau dia makmum dengan imam, nggak denger imamnya, ruku sujud nggak denger, pokoknya sendiri aja khusyuk, malah jadinya nggak ngikut sholat jamaah. Dia fokus sendiri aja, malah jadi nggak benar. Kalau dianggap bahwasanya keterikatan kita dengan dunia luar itu menjadikan kita disebut tidak khusyuk, maka barangkali saya ingin mencontohkan manusia teladan kita, manusia terbaik di mata Allah dan di mata manusia muslim, pastilah Rasulullah Muhammad SAW. Paling tidak banyaklah kisah, paling tidak dua kisah lah yang mengemuka, yang sering kali diceritakan oleh para asatidzah, diceritakan dalam berbagai kesempatan. Apa? Itu Rasulullah SAW pernah suatu saat sholat dan beliau sujud, dan sujudnya itu lama sekali. Sehingga sahabat itu berpikir, takut-takut ada apa dengan Nabi. Saking lamanya sujud Nabi itu. Akhirnya bangun juga dan kemudian salam. Setelah tahiyat salam, lalu ditanya. Sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, ada gerangan apa sehingga engkau sholat itu lama sekali? Sujudnya itu lama sekali. Apa kata Nabi? Tadi waktu aku sujud, ternyata cucuku tuh Husain itu naik ke pundakku. Terus kalau bahasa kita naik kuda-kudaan. Kan gitu. Rasulullah sedang sujud, kakeknya sedang sujud, terus Husain naik ke punggungnya Nabi. Gitu. Maka kalau dia bangun akan jatuh nih Husain nih. Maka dibiarkan cucunya itu bermain sampai puas, baru Nabi bangkit.
Itu artinya apa? Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artian khusyuk itu, nih kalau pemahaman kita ya, itu sama sekali tidak terikat dengan dunia luar, terputus dengan dunia luar, dia mau cuek aja, dia bangun aja, terus saat cucunya terjungkal jatuh karena sedang ada di punggungnya. Tidak dilakukan oleh Nabi. Beliau membiarkan kesempatan si Husain untuk bersenang-senang di atas pundaknya ketika Nabi sedang sujud. Itu yang satu. Yang kedua, ketika Nabi SAW menjadi imam, kok tumben-tumbennya Nabi itu tidak seperti biasanya. Kok cepat sholatnya itu, salamnya cepat dari rakaat pertama. Terus cepat lah rakaat. Biasanya lama, kok cepat. Nah, itu pun kemudian ditanyakan, ada gerangan apa engkau begitu sholatnya cepat, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Karena ketika kita lagi sholat tadi, aku terdengar ada anak kecil menangis. Dan aku rasa karena tangisan anak itu, ibunya menjadi gelisah di dalam sholat. Maka aku percepat. Coba bayangkan, jadi dua contoh ini, Nabi memperlambat, Nabi mempercepat, karena ada konteks hubungan dan peristiwa di luar daripada dirinya waktu sholat. Jadi kalau ini sih, ini bukan istilahnya ajaran supaya orang boleh enggak khusyuk, enggak. Cuma dari dua peristiwa tadi, ternyata yang namanya khusyuk itu bukan sama sekali terputus dengan dunia luar. Tapi orang yang khusyuk itu kira-kira dia tahu bahwa dia lagi sholat. Saya lagi sholat. Maka sebisa mungkin setiap kali ada pikiran yang macam-macam keluar, segera fokuskan lagi sholat. Segera lagi fokuskan lagi sholat. Nah, itulah kira-kira usaha ikhtiar kita untuk tetap menjaga sholat kita dalam keadaan khusyuk. Begitu Bapak Ibu. Begitu Pak Jizal ya. Itu yang bertanya. Maaf. Sami-sami. Baik Bapak Ibu, kita masuki tentang ikhtisar surah. Kita masuk surahnya sekarang adalah surah Fussilat, surat ke-41. Nama suratnya namanya surat Fussilat, artinya dijelaskan. Surat ke-41 dalam Al-Quran, surat ini terdiri 54 ayat. Meskipun nanti ada beberapa perdebatan ya tentang jumlahnya. Termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Berarti surat Makkiyah berarti surat turun di Mekah ya, gitu ya. Turun di Mekah. Surah yang diturunkan sesudah surah Al-Mu'min. Al-Mu'min kemarin, Al-Mu'min, surat Ghafir. Ya, untuk Ghafir. Surat Ghafir. Ya. Dinamai fusilat yang dijelaskan diambil dari kata fusilat yang terdapat pada permulaan surat ini. Gitu ya. Nah, waktu turun surat ini disebut sebagai surat fusilat lantaran pada ayat ketiga mendeskripsikan dan mendefinisi Al-Quran dengan kata fusilat. Fusilat ayatuhu. Gitu ya. Lebih baik di sini kita masukkan ayatnya. Nah ini nih. Ini. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu Quran Arabiy kami yaqil. Jadi ada kata-kata fussilatnya di situ. Surah Fussilat adalah salah satu surat dari 15 surat yang mengandung ayat sujud atau sajadat tilawah. Dan surat kedua dari 4 surah Az-Zaim yang mengharuskan pembaca atau pendengarnya untuk bersujud. Nama lain dinamai juga dengan surat Hamim dan As-Sajdah. Karena surat ini dimulai dengan kata Hamim. Dan di dalam surat itu dapat ayat Sajdah. Jadi digandeng Hamim As-Sajdah. Gitu. Nama lainnya ya. Hamim As-Sajdah. Kenapa? Karena awalnya ada kata Hamim, di tengah-tengahnya ada ayat Sajdah. Maka disebutkah surat ini disebut Hamim As-Sajdah. Masih nama lain dari surat ini adalah Sajadah. Karena surat ini seperti surat Sajadah yang pertama.
Seperti surah sajdah yang pertama, surat sajdah ayat surat ke-32 dulu. Jadi namanya sajdah juga, tapi sajdah yang kedua. Gitu ya. Oke, surat Fussilat merupakan salah satu 5 surat yang mengandung ayat sujud kedua. Ini kita buang saja sama dengan tadi. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walal qamar fasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Itu tuh. Baik. Coba. Tuh. Jadi ini kata-kata wasjudus ini sujud yang kita disuruh bersujud di sini nih. Ya ta'budun sujud. Setelah baca ayat ini sujud. Tuh apa namanya? Sujdatut tilawah. Nah, ini tadi artinya ya. Ini artinya nih Bapak Ibu nih. Nanti kita italik artinya. Nama lain dari surat ini adalah masabih. Pengingat kata ini digunakan pada ayat ke-12 surat ini. Faqadahunna sab'a samawati fi yawmain wa wuha fi kulli sama'in amraha wa zayyana sama dunya bimasabih. Ini kata-kata bimasabih. Artinya lampu-lampu, bintang-bintang yang ada di atas seperti lampu-lampu. Itu. Oke. Identitas surat. Para qari Kufah menyatakan jumlahnya 54. Hijaz menyatakan 43. Qari Syam menyatakan 52. Sebagian qari lain 56. Yang masyhur 54. Yang ada di dalam mushaf kita kalau kita hitung 54. Jumlah hurufnya. Surah Fussilat mengandung 796 kata dan 3.364 huruf. Sesuai dengan susunan mushaf, surat Fussilat adalah surat ke-41 dan mengikuti urutan wahyu adalah surat ke-61 dari sisi turunnya. Letaknya ke-41, turunnya ke-61. Dari sini, dari sisi isi termasuk sebagai salah satu surat Al-Mathani yang ukurannya kurang dari 1 hizib seperempat juz Al-Quran. Surah ini adalah surat ke-22 dimulai dengan surat Muqatta'ah. Maksudnya dari urutan pertamanya Alif Lam Mim kata Al-Baqarah, ini adalah urutannya ke-22 yang diawali dengan huruf-huruf Muqatta'ah seperti itu. Al-Baqarah, Ali Imran, gitu ya. Dan seterusnya. Tema-tema besarnya. Tema terpenting yang diangkat dalam surat ini adalah masalah pewahyuan dan nuzul Quran serta isyarat terhadap tipologi ciri-cirinya penciptaan langit bumi, masalah hari kiamat dan berbagai kondisi kiamat, kesaksian mata, telinga, kulit dan anggota tubuh para penghuni neraka, dan juga berkaitan dengan kesabaran ke jalan Allah. Pengaruh dan hasil dari kesabaran juga menyinggung tentang nasib yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Berikutnya Bapak muliakan, ini ada beberapa sabab nuzul. Nuzul ya. Nah, ini sabab nuzul nih. Ma kuntum tastatiruna yashda 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la junudukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Nah, diriwayatkan oleh Syekh Asy-Syaikhani Bukhari Muslim, Tirmidzi dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu Mas'ud bahwa ada 2 orang Quraisy dan seorang Thaqif dari Taif Thaqif itu berbantah-bantahan dekat Baitullah. Salah satu dari mereka berkata, bagaimana pendapatmu? Apakah Allah mendengar apa yang kita katakan? Yang lain menjawab, jika kita berbicaranya nyaring, dia akan mendengar. Tapi jika berbisik, tentu ia tidak akan mendengar, tuh katanya itu. Jadi kata dia, kalau kita ngomongnya keras, Allah dengar. Kalau kita ngomongnya pelan-pelan, Allah nggak dengar. Tapi salah seorang dari mereka berkata, jika ia dapat mendengar di waktu kita nyaring, pasti ia pun dapat mendengar bisikan kita waktu berbicara pelan. Allah menurunkan surat Fussilat ayat 22 ini untuk menegaskan bahwa penglihatan, pendengaran, dan kulit semuanya menjadi saksi dan Allah SWT mendengar semuanya, menjadi dicatat semua nih omongan kita yang jelas, yang sembunyi-sembunyi itu. Sabab nuzul ayat 40. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afamay yulqa fin nari khairun amma yati amina yaumil qiyamah ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ini berkaitan gitu ya. Di sini kata-katanya itu, apakah orang yang dilempar ke neraka jauh lebih baik daripada orang-orang yang datang dengan damai di akhirat nanti?
Pastilah jawabannya tidak. Ayatnya berbicara tentang Abu Jahal, ya. Dan satunya lagi yang aminan itu adalah Ammar bin Yasir. Jadi kira-kira kalimatnya, apakah sama Abu Jahal yang kafir dengan Ammar bin Yasir yang berjihad di jalan Allah itu, yang keluarganya syahid karena mempertahankan akidah? Tentu nggak sama. Itu ayat ke-40. Terakhir ayat 45. Sebab nuzulnya, walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi walau la kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahu lafi syakkim minhu murib. Bagaimana sebab nuzulnya? Diriwayatkan Ibnu Jabir bersumber dari Sa'id bin Jabir bin Jubair bahwa orang-orang Quraisy berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan dalam bahasa ajam, bahasa asing, tapi kok dalam bahasa Arab? Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban kepada mereka bahwa walaupun Al-Quran ini diturunkan bukan dalam bahasa Arab, pasti mereka akan menolak. Ya. Sebagai jawaban bahwa walaupun Al-Quran ini diturunkan bukan dalam bahasa Arab, pasti mereka akan menolak pula dengan meminta perincian lebih lanjut dengan bahasa ajam dan bahasa Arab. Kemudian turunlah ayat selanjutnya. Jadi maksudnya apa? Seandainya Quran diturunkan bukan berbahasa Arab, tetap aja orang-orang kafir tidak akan mau menerima, tidak akan beriman. Gitu. Jadi bukan masalah bahasanya. Gitu ya. Mereka itu ada kemauan hatinya untuk menerima Islam atau tidak. Yang menunjukkan bahwa apa yang ditentukan Allah, mereka tetap akan memperselisihkannya. Sebagaimana terjadi pada kitab Taurat Musa. Begitu. Mereka meminta Al-Quran pakai bahasa selain Arab. Ya. Tetap aja setelah diturunkan, seandainya diturunkan begitu pun mereka tidak akan beriman. Tetap aja kafir. Inilah pokok-pokok kandungannya. Tadi sudah sebagian tentang penciptaan. Kan itu. Tentang ancaman dan berita gembira bagi orang yang beriman. Dan azab bagi berita azab tentang orang yang kafir. Keutamaan surah terakhir, surahnya ini keutamanya nih, ini ada di surah di ayat ke-36, Bapak Ibu muliakan, dijelaskan apa itu. Kalau kita lagi galau, kalau kita lagi gundah, boleh baca ayat ini nih. Wa imma yang zaghannaka minasyaitonir rajim fasta'idz billah. Itu kalau lagi ragu-ragu, lagi bimbang, boleh baca ayat ini, minta kepada Allah agar diteguhkan, dimantapkan hati kita. Wa imma yang zaghannaka minasyaiton nazghum fasta'in billah innahu was-sami'ul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu. Nah, terus tadi sebelumnya mana tadi yang kedua ya? Akan jadi cahaya pada di kiamat dan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Membaca surat ini nih, Fussilat, akan beroleh cahaya di dunia dan di akhirat nanti. Itu. Ketiga, dapat dijadikan wasilah doa agar memperoleh hasil yang terbaik. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam setiap pekerjaan dilakukan, maka berdoalah. Salah satunya dengan membaca Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhan faqala lahu liardi tiya tau'an aw karha qala ta'atina ta'iin. Nah, ini seperti itu. Ini ulama yang ini bukan dari Nabi, tapi ini ulama berdasarkan pengalaman gitu ya. Kemudian dia menuju kepada ciptaan langit dan bumi dan itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati maupun terpaksa. Nah, itu ayatnya punya seperti itu dan tadi manfaatnya, faedahnya seperti itu. Demikian Bapak Ibu muliakan, selesai sudah penjelasan beberapa ayat, hadis dan juga selayang pandang surah Fussilat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz mau nanya, bolehkah? Ya, silakan. Silakan, Bu. Itu Ustaz, saya suka membaca tuh di surat 30, di ayat 30-31 itu Ustaz. Itu tuh kan dikatakan, malaikat mengatakan, innallazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihim alla takhafu wa la tahzan. Itu malaikat mengucapkan itu katanya waktu kita sekaratul maut, apa bagaimana Ustadz? Kayak pengertian tafsirnya kurang. Nah itu ayat 31-nya masih berhubungan dengan ayat 30-nya Ustadz. Saya senang sekali membaca ayat ini. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti itulah tafsir para ulama. Gitu. Jadi orang-orang yang istiqamah maka menjelang kematiannya akan didatangi para malaikat, menghiburnya, meneguhkan hatinya, jangan takut, jangan sedih, lalu sebagian yang lain akan menampakkan gambaran surga yang diperolehnya, lalu yang lain akan memberikan hiburan tentang siapa-siapa orang yang nanti akan dijamin, akan ditanggung kehidupan keluarganya setelah kematiannya, dan banyak-banyak lainnya. Semuanya itu akan diberi oleh Allah, tapi syaratnya apa? Syaratnya orang tadi istiqamah. Itu innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Memang begitu janji Allah, dan janji Allah tidak mungkin dusta, janji Allah tidak mungkin tidak tepati sepanjang syaratnya kita lakukan, kita penuhi, maka insya Allah janji Allah akan terwujud. Oleh karena mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu beristiqamah, mampu istiqamah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Ustaz. Terima kasih sama-sama Bunda Meli. Baik Ustadz, karena waktu pula yang membatasi kita, mohon Baik, dibantu yang doa kita Ustadz. cukupkan ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma nas'aluka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana bil abrar. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, ya Amin Rabbal. ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Terima Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Terima Ibu kasih Pak Bapak. Ustadz, Bu Ana, Sampai Bu jumpa. Baik, Ustaz. Makasih, Bu Bunda. Ana, Pak Selamat Terima istirahat kasih Ibu Wabillahi ya. semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Amin. Terima Terima kasih Bunda Ane. Sama-sama. Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum.